Shalom hamba. Shalom hambanya. Fotonya ganteng sekali. Fotonya. Shalom alaikum. Apa kabar? Shalom alaikum. Shalom Ibu Santi. Shalom. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan saat ini untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan satu pujian bagaikan bejana. Amin. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Oh, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Inilah kerinduan kami dalam segenap hidupku, sepanjang jalan hidupku, memuliakanmu ya Bapa, jadi sepertimu ya Yesus, mengenakan pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus.
Haleluya, kami bawa hidup kami ke mezbah-Mu. Oh, ku naikkan syukur, terima kasih Bapa buat hari yang baru. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat anugerah kasih karunia-Mu dalam hidup ini. Semua yang terbaik yang Kau karuniakan. Haleluya Tuhan, ajarku, tuntunku hidup seturut kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya kembalikan kepada Bro Adam. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami terus dapat berkumpul di tengah kita. Hati yang rindu akan Kau, Tuhan. Hati yang terus ingin mengetahui tentang kebenaran Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, biarkan hidup kami berkenan yang dapat Kau pimpin pada pagi hari ini Tuhan, di sisa yang akan men-sharing Tuhan. Kiranya ada rema, ada pengetahuan, ada spirit yang baru buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga sampai akhir. Kami serahkan segalanya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan amin. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabar? Shalom semuanya, Bu Tabita. Ya, Bu Santi, apa kabar? Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Sehat. Bu Siska, Bu Farida semuanya. shalom Bu Tabita. Shalom. Lisa. Shalom. Selamat pagi. Pagi semuanya. Oke, saya persilakan sampai Suaranya kecil, Bung Adam. Ya, Bro Adam. Iya, Suaranya betul kecil. Nggak Suaranya kedengaran. Doanya nggak Suaranya Bro kedengaran. Adam agak kecil emang. Cuman aminnya kedengaran untung. Yang penting kedengaran. Oke, saya persilakan Ibu Siska. Oke. Selamat pagi semuanya. Hari ini sampai saya nggak bisa tidur loh. Adam, Pak Yos, karena saya bagian sharing hari ini. Haleluya. Macam haleluya ya. Oke. Hari ini saya mau cerita biasalah. Cerita ibu-ibu dan pasti sharingnya nggak jauh-jauh daripada kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya sharing, kita baca dulu Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 ya. Kita baca dulu sama-sama, saya dulu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oke. Tema saya hari ini pakai tema lagi ya. Biasa kalau guru pakainya tema ya. Yaitu tentang manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Kalau bahasa kerennya adalah Zhensuan Puru Rensuan. Karena kebetulan saya guru Mandarin ya, jadi Zhensuan Puru Rensuan. Jadi manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Nggak sengaja kenapa saya dapat ayat ini. Jadi saya teringat masih awal-awal sekali saya mengajar menjadi seorang guru.
pada tahun 1996, 95 sama 94 saya ngajar, saya jadi guru TK, di mana saya tahu bagaimana menjadi seorang guru itu kelihatannya mudah tapi susah. Ya, apalagi yang diajar adalah guru TK, murid TK. Nah, waktu saya mengajar pertama kali di tahun 94 itu, saya masuk di satu sekolahan yang sekarang cukup besar di mana? Di Surabaya, karena saya memang kuliahnya di Surabaya. Jadi saya cuman dikasih pertama kali training itu adalah hari pertama masuk sekolah. Jadi anak itu nangis saja. Nah, karena itu sekolah termasuk sekolah internasional pakai bahasa Inggris, ya tahu sendirilah gurunya yang kalau guru baru masuk itu ya sudah guru sama dengan pembantu. Jadi saya harus menemani anak itu di WC. Karena anak-anak yang baru masuk sekolah itu biasanya dia tuh stres. Nggak mau ke kelas, dia maunya ke WC. Nanti dari kelas lagi ke WC lagi. Tapi yang paling lama adalah dia di depan WC. Dan saya harus menungguinya dia menangis. Hari pertama saya dengar dia nangis 5 menit itu saya gregetan banget. Udah rasanya aku udah mau saya makan aja ini anak. Tapi nambah lagi 5 menit, 10 menit, 10 menit. Lama-lama hari pertama nambah lumayan kuat. Sampai 3 hari anak itu berhasil nggak nangis lagi, bisa masuk kelas. Jadi kata kepala sekolah bilang, oh good job Siska, kamu bagus katanya. Oke, lulus dulu, saya lulus sudah ya, baru boleh masuk ke kelas. Itu saya nggak lupa. Seumur hidup saya baru ingat kalau ternyata jadi guru itu pertama adalah melawan hati, melawan gregetnya kita dengan anak itu. Terus tahun 2000, sebelum tahun 2000, tahun 98, saya kerja juga. Sesudah saya pindah di Jakarta, saya kerja di Ursula. Ursula itu di daerah Duta Ursula, sekolahan Kristen. Di sana saya jadi guru yang, maksudnya di tempat pekerjaan saya yang kedua, saya dapat bos yang dapat pimpinan yang cukup baik, pemiliknya cukup baik. Tapi atasan saya itu nggak bagus, cerewetnya setengah mati. Kalau pagi 6:30 saya belum datang, dia udah di depan pagar udah nungguin. Saya bilang, ya ampun Tuhan, ini orang keterlaluan banget ya. Terlambat aja saya sedikit, dia udah mukanya udah nggak tahu lagi. Tapi saya setia. Udahlah, biarin, namanya juga kerja, namanya pegawai, ya harus ikut. Nah, di sana saya dikasih pekerjaan yang menurut saya itu di luar daripada kemampuan saya. Tapi saya bilang, ya udahlah, namanya kita kerja, disuruh apa juga iyalah. Disuruh ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh, ke tengah juga boleh. Cuman satu, nggak boleh, saya nggak mau kalau disuruh buat yang aneh-aneh. Nah, di sana saya diajarin, disuruh mengajar kelas TKA, TKB, kelompok bermain. Saya jadi guru Mandarin jadi-jadian. Padahal saya bilang, saya belum lulus sarjana Mandarin. Saya nggak lulus. Saya bisa bahasa Mandarin karena kebiasaan daripada kita di Kalimantan. Jadi di Kalimantan itu kita menggunakan bahasa Mandarin. Sampai dulu waktu kita masih sekolah, waktu saya masih SD, guru saya itu berada di kota Hong Kong. Karena apa? Karena kita semuanya pakai bahasa Mandarin, gurunya itu pakai bahasa Indonesia sendiri. Sampai suatu hari gurunya sama kepala sekolahnya marah. Kita semuanya disetrap. Di luar dilarang menggunakan bahasa Mandarin. Waktu itu waktu zaman Soeharto. Waktu saya masih kecil. Jadi kita setiap hari menggunakan bahasa Mandarin. Nah, sesudah saya di sana, saya mengajar kelas TKA, TKB, dan kelompok bermain. Ya saya menggunakan apa yang ada di saya aja, yang saya bisa. Yaitu yang sehari-hari. Jadi saya bingung, ini saya mau ngasih pelajaran apa ya? Ini Mandarinnya saya juga bingung. Saya cuma ingat di ruangan kelas itu, oh ada meja, papan tulis. Nah kebetulan di TK itu adalah yang gunanya tema. Tema itu adalah minggu ini temanya pakaian, minggu ini temanya bulan depan temanya misalnya sekolah, makanan, dan lain-lain. Ya akhirnya saya ngajar berdasarkan yang ada di dalam kelas. Jadi saya ajarin adalah meja, 桌子, kursi, 椅子, ya.
Jadi saya belajar yang ada aja. Saya nggak tahu kalau saat itu yang saya ajarin itu saat ini cukup lumayan ramai dan booming gitu loh. Udah. Nah, keluar saya dari tempat situ, saya pindah di sekolahan yang terkenal, di sekolahan Katolik di daerah Pamulang yang namanya Sekolah Bakti Prima, ya. Di Sekolah Bakti Prima inilah saya kurang lebih 13 tahun hidup mengabdi, kan semua hidup saya. Nah, dari pengalaman saya mengajar itu akhirnya saya berhasil mendapatkan mendapatkan prestasi. Saya sampai masuk di guru berprestasi tingkat kecamatan, tingkat provinsi, sampai masuk jadi guru berprestasi tingkat nasional. Kalau kecamatan juara 1, Banten juara 1, tapi begitu masuk provinsi saya juara 2, tapi begitu masuk nasional saya kalahnya karena satu saya tidak memakai mungkin tidak pakai jilbab ya. Saya tidak pakai baju yang panjang karena memang di sana peraturannya ketat. Tapi yang kena di saya itu adalah karena saya bukan PNS. Jadi saya adalah guru swasta. Nah, di Bakti Prima inilah seluruh hidup saya tumpahkan dengan sepenuh jiwa raga saya. Di sini pun saya bukan mendapatkan sesuatu yang gampang atau mudah, karena saya harus mengajar seperti diperintahkan. Jadi namanya kita kerja, kita harus mengikuti apa yang sekolah ini mau. Jadi misalnya, Siska guru bahasa PKN nggak ada, jadi Bu Siska ngajar SMP ya? Iya Pak. Ya. Bu Siska guru guru Mandarinnya tidak datang, yang SMA. Bu Siska ngajar ya? Iya Pak. Bu Siska guru SD-nya Mandarin nggak datang. Bu Siska ngajar ya. Jadi saya sampai terkenal. Jadi kelas 1, 2, 3 tuh saya ngajar bahasa Mandarin. Terus saya juga ngajar budi pekerti. Yang lebih keren itu saya ngajar budi pekerti. Waktu itu masih mungkin Pak Adam masih muda kali ya. Mungkin keponakannya Pak Adam yang pernah saya ajar ya. Jadi saya ngajar budi pekerti itu dari kelas 1 SD, SMP, itu setiap hari. Itu kalau nggak salah sekitar 16 kelas. Modal saya cuma satu, bawa gitar cuma nyanyi. Nyanyi keliling kelas kayak ngamen gitu tuh. Saya nggak tahu nih pokoknya tujuan saya apa, pokoknya saya ngajar aja. Ngamen dari kelas 1, keluar kelas 2, kelas 3, kelas 4. Saya cuma ngajar tentang pelajaran budi pekerti, selain saya ngajar Mandarin. Nah, namanya jadi guru bercerita, guru budi pekerti itu adalah guru yang bercerita. Jadi bagaimana guru ini bisa mengajar budi pekerti tentang anak. Jadi saya, karena kebetulan saya adalah emak-emak yang anaknya banyak, jadi saya punya anak 4 ya. Jadi saya hobi bercerita. Pasti Bu Farida tahu ya. Jadi tiap hari sebelum tidur saya mendongeng. Saya bilang sama anak saya yang laki-laki itu Pangeran Ivan dan Putri Regina dan Putri Ruth. Itu saya kerjain. Saya nggak tahu, saya cerita pokoknya saya ngajarin mereka adalah harus dalam hidup itu harus berbuat baik, harus saling menolong antara kakak dengan adik. Saya masih ingat banget cerita saya kepada anak-anak saya adalah Putri Regina diculik oleh penjahat, dibawa ke hutan. Akhirnya Pangeran Ivan menolong. Saya ingat banget tuh saya cerita itu. Saya ngarang aja tuh cerita pokoknya. Pokoknya tujuannya cuma mau berbuat baik. Nah, dari modal saya bercerita itu, saya pakai untuk saya bercerita di sekolah saya itu. Ternyata di sana, saya jadi guru budi pekerti itu cukup dicintai anak-anak. Dan sangat ditunggu-tunggu kalau saya ngajar itu. Itu yang saya cerita. Itu yang saya alami selama bertahun-tahun. Sampai pada tahun 2002, baru saya masuk kira-kira berapa bulan, saya nggak ngerti itu tes atau enggak, saya dipanggil jadi kepala sekolah. Kurang lebih saya jadi kepala sekolah TK itu 13 tahun. Nah, tapi meskipun saya jadi kepala sekolah, tetap yang namanya setia dengan pimpinan itu harus. Disuruh apa aja, iya. Siska gurunya biologi nggak ada, Siska ngajar, padahal nggak ngerti tuh. Ngajar aja, masuk aja. Siska guru SMA nggak ada, oh ya sudah masuk ngajar.
Nah, suatu hari saya juga pusing kehabisan ide, ini mau ngajar apa ini Mandarin ya. Akhirnya saya ingat, karena kebetulan saya suka nyanyi lagu Mandarin, ya ini Pak Wid pasti tahu. Saya ajarin lagu Mandarin yang sangat terkenal zaman dahulu, ya, yang disukai sama mama saya dan papa saya adalah lagu Tian Mimi. Lagunya seperti ini. Tian Mimi, Tian Mimi. Saya ajarin anak itu pakai karaoke satu kelas, ya anak SMA. Ternyata saya ngajar itu anaknya nggak mau keluar dari kelas karena saking serunya. Tapi sebelum saya ngajarin lagu, sebelum saya masuk ke lagu, saya ajarin syairnya dulu. Karena kalau menurut saya belajar bahasa itu lebih enak belajar lagu dibandingkan kata-kata, karena lebih semangat. Jadi kalau saya ngajarin, misalnya saya ngajarin yang TK nih ya, saya ngajarin warna, saya nggak susah-susah ngajarinnya, saya cuma ngajarin dia. Hongse itu merah, biru itu lanse, kuning itu huangse, hijau itu qingse. Ajarin aja sampai 5 kali. Kalau ditanya anaknya, merah itu apa? Hongse. Biru apa? Lanse. Karena memorinya itu lebih gampang. Nah, itu yang terjadi dalam hidupnya. Itu hal yang menurut saya ada baiknya, ada senangnya, dan ada nangisnya. Tapi pada tahun 2013 waktu berlalu, mungkin karena sesuatu dan lain hal, akhirnya saya harus keluar dari Bakti Prima. Dan keluarnya dari sekolah itu bukan sesuatu yang menyenangkan menurut saya. Karena di mana sekolah itu harus mengajukan ke saya ke pengadilan. Sedih ya, begitu banyak mengabdi hidup, habis itu saya harus dimasukkan ke pengadilan. Masalahnya cuma simpel karena saya tidak mau mengajar. Jadi saat itu masuk pimpinan baru, jadi ada renovasi. Jadi akhirnya karena sesuatu dan lain hal, mereka mulai bikin satu perubahan. Dan perubahan itu terjadi juga dengan saya. Dan saya merasa saat itu adalah dunia saya runtuh. Karena saya harus berlawanan dengan mereka. Dan saya pikir saya harus memberikan sesuatu yang baik dan benar. Karena kalau saya tidak memberikan contoh yang baik atau memberitahu kepada pihak sekolah bahwa itu tidak baik dan tidak benar, itu saya salah. Akhirnya di dalam satu kasus itu saya menang. Saya menang di kasus itu, akhirnya walaupun saya menang, selain saya menang, saya juga harus kalau orang bilang mencabut. Jadi mereka yang melaporkan, tapi saya sendiri yang mengundurkan diri. Karena menurut saya tidak baiklah. Lebih baik saya yang mengalah. Karena mengalah itu belum tentu kalah. Tapi bisa aja kalah itu mendapatkan sesuatu yang lain. Nah, akhirnya saya mulai 2013, saya memulai dengan sekolah saya yang baru, di mana saya dapatkan suatu tempat yang kebetulan tempat ini adalah milik dari pemiliknya adalah orang tua saya sendiri. Dan sebenarnya tempat yang saat ini saya pakai itu adalah untuk adik saya, tetapi oleh papa saya dipakaikan untuk saya. Saya ambil dan saya tidak tahu jerih payah saya dari Ursula, Bakti Prima, mengajar ke sana kemari, akhirnya membawakan saya membuka satu sekolah yang namanya Homeschooling House of Knowledge. Jadi 2013 itu homeschooling belum terkenal, tetapi di saat seperti ini, di pandemi ini, homeschooling cukup booming. Ya, jadi saya memulai dengan apa yang saya ada, tetapi sesudah saya renung-renungkan terakhir-terakhir ini saya pikir, benar juga ya, kalau saya nggak belajar jadi guru Mandarin, nggak belajar jadi guru PKN, nggak belajar jadi guru apa aja di sana itu budi pekerti, saya nggak dapat modal untuk mengurus sekolah saat ini. Nah, terakhir dari cerita saya adalah saya nggak tahu dulu rencana Tuhan apa buat hidup saya. Tidak pernah sedikit pun, sedetik pun saya pikirkan saya akan buka sekolahan seperti saat ini. Yang saya cuma pikir adalah kerja, melayani, disuruh ke sini, iya, ya. Jadi
jadi anak Tuhan memang seperti itu kali harusnya. Walaupun dulu tuh dongkol banget, itu kesal banget. Ngapain sih orang lagi asesi ngajar kok disuruh begini? Tapi kita belajar setia. Nah, jadi anak Tuhan saya pikir kita memang harus setia dan nurut apa kata pimpinan. Hasilnya gitu. Nah, terakhir dari cerita saya ini adalah ada lagunya. Lagunya ini sepertinya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, ya kan, benar juga kan? Karena setiap kita ini masih nggak ada yang benar. Saya jujur walaupun saya ada plusnya, tetapi kekurangan saya banyak banget. Jadi itu ya ibu-ibu sharing saya. Balik lagi ke tema saya adalah rencana Tuhan dengan rencana kita tidak sama. Jadi Zhensuan Puru Tiansuan. Tuhan semua yang mengaturnya, ujung-ujungnya mana. Karena setiap orang itu dibawa Tuhan ke kasusnya sendiri-sendiri, dan setiap orang itu dibawa Tuhan sesuai dengan talenta dan kemampuannya. Jadi itu aja Pak Adam, Pak Yos, sharing saya, semoga kita semuanya saling menguatkan dan semangat terus melayani. Terima kasih banyak. Amin. CC Ibu Siska atas sharingnya pagi hari ini. Di dalam Lukas 16 ayat 10, perikopnya tentang setia dalam perkara kecil, di mana biasanya orang-orang yang hidup hanya memikirkan dunia itu lebih cerdik dibandingkan orang yang hidup di dalam Tuhan. Terdapat di ayat 8 tuh, yang berkata sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing tentang setia dalam perkara kecil. Saya persilakan. Ibu Lisa, silakan. Shalom. Ya, shalom. Halo. Puji Tuhan, ya apa yang Bu Siska sampaikan pada saat ini, setia dalam perkara-perkara kecil, itu memang benar. Saya tahu kehidupan Bu Siska itu dari cucu saya yang besar, Cili. Waktu itu anak muridnya Bu Siska ya. Dan mulai saat itu karena saya yang mengantar, jadi saya kenal Bu Siska. Memang Bu Siska ini dari dulu sampai sekarang itu terkenal loh di Tangerang Selatan ini. dari kecamatan, kelurahan, bahkan wali kota ya Bu Siska ya, puji Tuhan. Makanya apa yang Bu Siska alami pada saat waktu di Bakti Prima itu, ya saya juga waktu itu sempat sedih dan kaget gitu, kok kenapa ya bisa seperti itu gitu. Tapi akhirnya kan Bu Siska ambil hikmahnya, yaitu saat ini Bu Siska punya sekolah sendiri gitu kan. Bahkan yang saya alami di dalam kehidupan saya sama Bu Siska itu tuh akhirnya saya titip anak saya Yosua ngajar di situ. Akhirnya mantu saya, bahkan cucu saya pun sekarang yang paling kecil-kecil sekolahnya di situ gitu kan. Puji Tuhan, saya percaya semuanya indah pada waktunya. Apapun, saya percaya kalau dalam hal kecil kita bersyukur, kita mengucap syukur, berkat kecil apapun, pasti Tuhan berikan berkat yang besar-besar dan besar. Itu aja, puji Tuhan, God bless you. Terima kasih Bu Lisa atas sharingnya. Saya persilakan, ada lagi yang ingin menambahkan. Tunjukkan gairahmu pada pagi hari ini. Tunjukkan spiritmu. Ibu Erni, silakan. Mungkin ada kesaksian, boleh. Oke, Pak Ya Adi. dulu ya, Pak Yos. Ya. Saya tambahkan sedikit ya. Ya, Pak Farida. Jadi kalau tadi yang disampaikan Bu Siska tadi itu saya memberikan pengalaman aja dulu waktu masih kita anak kecil-kecil. Jadi memang di sini saya melihat memang Bu Siska itu benar-benar
mantap jadi guru gitu. Karena saya mengalami waktu itu anak saya Angel itu udah sekolah TK 2 tahun, tapi nggak bisa baca nulis, TKA, TKB. Saya udah bingung, karena saya orangnya jutek. Kalau saya ngajar dia nggak bisa, saya cubit. Waduh, kalau ini anak saya cubitin terus tiap hari nanti jadinya sama saya benci gitu. Sampai pada satu hari Bu Siska nawarin, Bu Farida, aku nih bingung anakku mau tak ajarin, mau nggak anakmu ikut saya ajarin membaca menulis? Terus saya bilang, wah puji Tuhan Bu Siska, saya udah bolak-balik tuh kalau ngajarin Angel tuh saya cubitin melulu, saya bilang gitu. Terus ya saya mau ngajar Ivan, anak saya yang paling besar, kalau mau Bu Farida ikut deh anaknya, katanya ikutan. Aduh puji Tuhan, silakan Bu gitu. Terus akhirnya Bu Siska, saya nggak tahu pokoknya ngajarnya gimana deh. Katanya Bu Siska, ini Angel ini kan sedikit agak rada-rada susah ngelawan gitu. Terus dimasukin ke dalam kamar, kunci pintunya, diajar. Dalam tempo nggak sampai 2 bulan itu, kalau nggak salah ya, Angel itu udah bisa membaca menulis. Terus saya juga bersyukur banget gitu ya, ada Bu Siska yang menolong saya gitu untuk mengajarkan anak saya sampai dia bisa. Waktu zaman dulu itu kalau mau masuk SD itu harus bisa membaca dan menulis gitu. Jadi dia Angel tuh lulus, ya kami tukar-tukeran gitu. Sampai satu hari juga Angel udah masuk TK, udah masuk SD, dia ranking 2 waktu itu kan. Terus Bu Siska juga anaknya Ivan itu sama Regina bilang ke saya, Bu Farida, kalau saya tawarin sama Bu Siska ya kalau nggak salah ya, Bu Siska kalau anak-anak mau belajar bahasa Inggris, aku mau deh buka privat di rumah gitu. Terus itu saya masih ingat banget itu, Ivan, Regina, Ruti, 3 anak. Ruti masih kecil, belum ikut-ikutan doang. Nah itu anak saya ajar memang nggak lama ya Bu Siska ya, tapi mereka senang gitu. Cuman anak saya sendiri Angel nggak mau ikut gitu loh. Ini Angel ini nggak mau ikut. Ini anak 3 saya ajarin sampai Ivan mempunyai lumayan ya Bu nilai-nilainya di Mater Dei ya. Nah tapi anakku Angel nggak mau saya ajar. Jadi yang saya ambil sini kesimpulannya, kami bersyukur aja gitu ya, bisa anak-anak ini kita nggak bisa ngajar, Bu Siska bisa ajar. Bu Siska nggak bisa ngajar bahasa Inggris, aku bisa ajar. Jadi aku pikir itu satu hal yang ya saling topang menopang, sudah terjalin baik dari mulai kecil, mudah-mudahan sampai besar dan seterusnya kita boleh mempunyai hubungan yang sangat baik oleh karena Tuhan Yesus. Amin. Itu dari saya. Terima kasih. Saya persilakan Pak Wid. Oke, saya peristiwa-peristiwa yang dialami Bu Siska ini paralel ya dengan pelajaran dalam Lukas 1 sampai 18. Di mana Lukas 1 sampai 18 itu perkara duniawi, yaitu perkara mamon, uang, harta. Nah, dikatakan di sini Yesus itu menganggap harta, uang dan itu perkara kecil. Perkara yang sangat kecil yang tidak berarti di depan Yesus. Terus kemudian dikatakan dia akan berarti kalau ayat 9 ini digenapi. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya persahabatan ini persahabatan yang baik. Kalau kita lihat orientasinya kerajaan surga, artinya firman. Tapi di sini sama dengan kalau kita di bumi menggunakan harta, menggunakan uang ataupun apa saja, keahlian dan lain sebagainya itu, semuanya harus ditujukan kepada Tuhan Yesus. Sehingga dalam ayat yang 11 itu dikatakan, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa itu artinya harta yang sesungguhnya? Adalah kerajaan surga yang berlipat-lipat tidak ternilai yang kalian dapat kalau kalian bisa atau kita ini bisa mempergunakan uang
Yang kecil artinya itu tidak kemudian kita genggam, melainkan kita akan berikan kepada banyak orang, supaya banyak orang itu bisa belajar kepada kita tentang hal yang sangat besar. Seperti apa yang Bu Siska tadi ceritakan, bahwa keahlian yang dipunyai Bu Siska itu bisa dipakai dengan mengorbankan seluruh harta kita untuk kebaikan pada orang yang diajar. Bahkan kalau tidak sama sekali itu kita menginginkan kembalian harta, maka Allah sendiri yang akan memberikan seluruhnya. Itu berita kerajaan surganya yang saya katakan paralel tadi. Makanya dikatakan juga ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, itu maksudnya adalah kalau kamu tidak bisa menggunakan apa yang ada di dalam dirimu itu dengan baik, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Hartamu sendiri ini bukan harta duit kita atau harta kita, melainkan harta yang ada di surga. Siapa yang mau? Kamu harus menggunakan apa yang kamu ada dengan benar dan satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan nama Bapa. Atau kita semuanya kan menuju kepada apa yang Yesus kerjakan, yaitu kita harus menuju kepada seperti Yesus dan juga mau sempurna seperti Bapa sempurna. Itu di dalam ayat ke-48 dari Matius 5. Nah, itu harus kita kerjakan semuanya seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Ini benar-benar satu contoh yang bagus. Bagaimana kita bisa mempergunakan segala apa yang ada kita punyai, yaitu keahlian, kalau saya bilang pengetahuan dan keahlian yang Bu Siska miliki, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita pun juga harus belajar bahwa ternyata dikatakan bahwa mamon itu kita harus bisa meningkatkan persahabatan kita kepada orang, agar orang itu bisa kita selamatkan, yaitu ikut bersama dengan Bapa. Saya kira itu karena sudah waktunya. Oke, terima kasih Pak Adi. Saya kembalikan kepada Pak Lucia. Ya, Bapak Ibu, terima kasih pagi hari ini kita merenungkan dari Lukas ini tentang perkara kecil dan perkara besar, harta duniawi dan harta sorgawi. Di sisi lain juga berbicara tentang tanggung jawab. Perkara kecil, tanggung jawab yang kecil, yang sederhana, perkara besar, tanggung jawab yang lebih besar, seperti itu. Selain memang berbicara tentang harta dunia dan harta sorgawi. Jadi bagaimana kita menggunakan tanggung jawab dengan bagaimana kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seperti itu. Mari, terima kasih buat spirit ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kami belajar bahwa hidup kami harus dimulai dengan melakukan perkara-perkara yang kecil, bertanggung jawab dengan hal-hal yang kecil, dan khususnya dimulai dengan harta duniawi kami supaya digunakan sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan, dan kami percaya pada waktunya Tuhan akan mempercayakan harta sorgawi, Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat contoh yang nyata dari kehidupan Bu Siska, Bu Farida, dan semua teman-teman yang lain saat ini, memberikan kami satu dorongan, satu semangat untuk menjalani hidup ini dengan lebih sungguh lagi. Dan kami percaya Tuhan Bapa di surga menyertai kami sepanjang hari ini untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak, dan sembuhkanlah mereka yang sedang dalam keadaan kurang sehat pada hari ini, seperti Engkau juga memberikan kesehatan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bro Adam, Bu Santi, sampai besok ya, Bu Tabita, Pak Lid, Bu Siska, Bu Farida, Bu Lisa. Terima kasih. Waduh, ini tadi siapa yang udah live ya? Bu Erni ya? Iya ya, sampai berjumpa. Ya, Tuhan berkati ya. Amin. Ya.